Halo semuanya, hari ini kembali lagi ya belajar lagi dengan kimia. Untuk kali ini kita akan belajar untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil. Pada video ini saya akan membahas tentang materi kesetimbangan. Langsung aja ya, tuliskan persamaan konstanta kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan berikut. Nah ini saya berikan rumusnya, jika saya memiliki reaksi A plus B berubah menjadi C plus D. Maka untuk konstanta kesetimbangannya adalah, nah C, D itu adalah produk ya, berarti ini adalah konsentrasi produk. Ini pangkat koefisiennya masing-masing dibagi dengan reaktan pangkat koefisiennya masing-masing. Tetapi tidak semua produk ataupun reaktan akan kita gunakan di sini. Yang kita gunakan di sini hanya yang dalam bentuk aqueous atau gas. Oke, berarti langsung aja yang A. Kita punya nilai Kc. Nah, produknya ini fasenya gas. Ini fase gas, fase gas. Berarti aman, semuanya dipakai. Ini berarti NO koefisiennya 2 alias pangkat 2 per reaktan kita punya N2 dan juga O2. Koefisiennya 1 semua ya. Lalu yang B, nilai Kc sama dengan produknya ini gas, gas, ini gas, juga gas. Berarti semuanya dipakai. Berarti produknya CO2, koefisiennya 1, lalu konsentrasi dari H2O, koefisiennya 2, dibagi reaktannya adalah CH4 dan juga O2. O2 koefisiennya ada 2, maka dia harus pangkat 2. Oke, masih mudah ya. Lanjut yang C. Yang C kita punya, nah ini ada solid, berarti ini kita tidak kita pakai ya. Lalu yang di sini juga solid, berarti tidak kita pakai. Nah ini yang gas, ini gas, sehingga nilai Kc untuk yang C hanya melibatkan H2O dan juga CO2. Ini koefisiennya 2. Oke. Selanjutnya, yang nomor 2, dalam suatu bejana volumenya 1 liter, ada 5 mol gas NH3 membentuk kesetimbangan menurut persamaan reaksi berikut. Dalam keadaan setimbang pada suhu tetap terbentuk 1 mol N2 alias nitrogen. Maka nilai Kc adalah, berarti di sini saya tuliskan dulu reaksinya 2 amonia berubah menjadi nitrogen dan juga 3 H2. Nah, kita menggunakan mula-mula reaksi setara. Ini boleh setara, boleh sisa, boleh setimbang ya, terserah. Mula-mula kita memiliki 5 mol gas. Lalu pada saat setimbang kita memiliki 1 mol N2, berarti 1 mol saya taruh di sini. Nah, untuk materi ini kalian harus mengerti mengenai stoikiometri ya, terutama untuk bagian MRS. Oke, ceritanya begini. Jika di bagian produk kita memiliki 1 mol, maka angka 1 ini akan saya naikkan ke atas. Selanjutnya, angka 1 ini menentukan nilai yang sebelahnya, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Ceritanya, karena ini angka 1, ini koefisiennya juga 1 kan? Berarti 1 dibagi 1 dikali 3, hasilnya 3. 1 dibagi 1 dikali 2, hasilnya 2. Sehingga 5 dikurangi 2 adalah 3. Ini 3, nggak ada kan isinya? Berarti langsung aja angka 3. Nah, di sini udah langsung Kc berarti konsentrasi dari N2 dikali konsentrasi dari H2. Ini pangkat 3 karena koefisiennya 3. Lalu reaktan ada NH3, koefisiennya 2, berarti pangkat 2. Lanjut. Nah, karena yang disebutkan konsentrasi, ini saya tulis konsentrasi itu sama dengan molaritas alias jumlah mol dibagi volume. Karena di dalam soal ini volumenya adalah 1 liter, maka bisa saya abaikan ya. Sehingga bisa langsung saya tuliskan jumlah molnya masing-masing. Untuk N2, ini ada angka 1. H2 adalah angka 3, ini pangkat 3. Yang bawah NH3 adalah 3 pangkat 2. Nah, 3 dan 3 ini bisa kita coret.
Ini pangkat 2 berarti habis, ini sisa pangkatnya 1 doang. Berarti kita dapat nilai 3 atau 3/1. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, yang nomor 3. Ada 0,1 mol gas asam klorida dimasukkan ke dalam wadah dengan volume 1 liter. Jika kemudian gas tersebut terurai sesuai persamaan reaksi berikut, setelah tercapai kesetimbangan diperoleh H2 sebanyak 0,02 mol. Maka besar tetapan kesetimbangan, nah ini hampir sama ya, kayak yang tadi. Maka reaksinya saya tulis lagi HCl berubah menjadi H2 plus Cl2, ini reaksinya udah setara. Terus MRS. Oke, untuk kesetimbangan kalian berarti harus bisa ya MRS. Mula-mula ada 0,1. Ketika setimbang disebutkan ada H2 0,02. Sehingga ini saya naikkan ke atas. Koefisiennya 1, koefisiennya 1. Maka kita tentukan 0,02 dibagi 1 dikali 1. Berarti ini 0,02. 0,02 dibagi 1 dikali 2, dapatnya 0,04. Maka di sini adalah 0,06, yang di sini 0,02. Nilai Kc berarti konsentrasi produk adalah H2 dan juga Cl2 ya. Dibagi konsentrasi dari reaktan itu adalah HCl, ini koefisiennya 2. Nah, ini volumenya 1, ya kan? Volumenya hanya 1 liter, berarti bisa kita abaikan. Maka konsentrasi dari H2 bisa langsung menggunakan nilai molnya 0,02. Ini juga 0,02. Yang di bawah 0,06 kuadrat. Ini saya tulis terpisah gini boleh ya. 0,06, 0,06. Ini adalah 0,06 kuadrat. Maksudnya agar bisa dicoret dengan mudah. Ini dapatnya 3, dapatnya 1. Ini juga 3, ini 1. Sehingga kita peroleh jawaban 1/9. Jawabannya yang C. Selanjutnya yang nomor 4. Nah, ini sedikit berbeda. Bila 3,4 gram dari amonia dilarutkan sehingga volume larutan menjadi 2 liter. Nah, ini volumenya 2 liter ya. Berarti harus dihitung. Lalu, reaksi pelarutan mengikuti reaksi kesetimbangan berikut. Oke, lalu diketahui nilai Kc adalah 1,81 kali 10 pangkat min 5. Maka konsentrasi NH4+ dalam larutan adalah, oke, di dalam materi kesetimbangan yang kita gunakan adalah konsentrasi kan. Konsentrasi seperti ini berarti kan jumlah mol per volume. Sedangkan yang kita miliki adalah massa dari amonia. Sehingga kita harus mencari jumlah mol terlebih dahulu dari NH3 alias amonia. Ini adalah massa dibagi NR. Massanya adalah 3,4. MR-nya saya tulis di sini MR dari NH3. Nitrogen itu 14, hidrogennya ada 3, maka ini 17. 3,4 dibagi 17, ini adalah 2/10 alias 0,2. Baru kita cari konsentrasi. Konsentrasi itu boleh ditulis molaritas gini, juga boleh ditulis konsentrasi NH3. Ini adalah jumlah mol dibagi volume. Ini adalah 0,2 mol dibagi 2 liter. Dapatnya 0,1 untuk NH3. Nah, ketika dilarutkan, nanti konsentrasi NH3 akan dimiliki oleh NH4OH ya. Berarti di sini saya tuliskan nilai Kc. Ini adalah konsentrasi dari NH4+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH4OH. Oke, yang Kc saya tuliskan ini 1,81 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan, nah kalau yang ini NH4+ dan juga OH-, kita lihat di sini 1 mol NH4OH akan menghasilkan 1 mol NH4+ dan juga 1 mol OH-, sehingga pembentukan NH4+ dan juga OH- itu sama banyaknya. Maka di sini saya tuliskan X, ini juga X. Konsentrasi NH4OH adalah 10 pangkat min 1, ya kan? Ini 0,1 M kan? Berarti boleh ditulis 10 pangkat min 1 ya. Sehingga
Ini adalah 1,81 dikali 10 pangkat min 1 naik ke atas, bertemu dengan 10 pangkat min 5, hasilnya 10 pangkat min 6. Sedangkan X bertemu X adalah X kuadrat. Nah, di sini saya ingin mencari nilai X, maka ini harus saya akar 1,81 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kira-kira berapa akar dari 1,81? Nah, di sini untungnya pilihan jawabannya udah sama semua ya, yaitu 1,04, berarti tidak usah dihitung lagi, bisa kita tulis 1,04 dikali akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya yang nomor 5. Dalam suatu wadah dengan volume 1 liter, terjadi reaksi kesetimbangan berikut. Pada permulaan reaksi, jumlah mol CO adalah 0,1 mol dan H2O adalah 0,1 mol jika harga tetapan kesetimbangan K adalah 16, maka jumlah mol dari gas CO2 yang diperoleh adalah... Nah, bentar ya. Berarti ini saya tuliskan dulu reaksinya, ada CO plus H2O berubah menjadi CO2 dan juga H2. Ini udah setara ya, CO karbonnya 1, hidrogen 2, oksigen ada 2. Berarti udah mula-mula reaksi setara. Nah, berarti kalian harus mahir ya untuk hal ini. Kita tuliskan untuk CO adalah 0,1, H2O 0,1. Jika harga tetapan, oke, berarti kita tidak dituliskan ketika setimbang ada berapa mol gitu kan. Dan kita tidak tahu berapa yang bereaksi. Ya udah, kita tulis aja ini X, ini X, ini X, ini X. Ini koefisiennya 1 semuanya ya kan? Maka yang bereaksi juga harus sama, X. Maka saya tuliskan di sini ada 0,1 min X, 0,1 min X, yang di sini X, ini juga X. Selanjutnya, kita tulis untuk KC. KC berarti konsentrasi dari CO2 dikali konsentrasi dari H2 dibagi dengan konsentrasi CO dan konsentrasi dari H2O. Koefisiennya 1 semua. Nilai KC kita dapat 16, lalu CO2 itu adalah X, H2 ini adalah X, sedangkan yang bawah ini adalah 0,1 min X, 0,1 min X juga. Nah, ini mungkin kalian bingung ya. Ini saya tuliskan kayak gini ya. Ini X kuadrat per 0,1 min X. Ini juga kuadrat. Boleh kan? Nah, agar bisa kita hitung. Bentar, ini saya ganti warna dulu ya. Biar kelihatan. Agar bisa kita hitung, maka ini saya akar. Yang ini juga saya akar, sehingga kita dapat ini adalah 4, ini adalah X, 0,1 min X. Udah kelihatan? Nah, gampang kan? 0,1 min X kita naikkan ke atas sehingga kita dapat 0,4 min 4X sama dengan X. Nah, ini udah matematis nih, 0,4 sama dengan X plus 4X. Ini dapatnya 5X ya. Sehingga ini bisa langsung 0,4 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,08. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, yang nomor 6. Perbandingan mol gas N2 dan H2 pada reaksi pembuatan gas amonia adalah 1:3. Jika pada saat kesetimbangan 50% gas N2 telah bereaksi dan tekanan total adalah 12 atm, tentukan tekanan parsial gas amonia. Nah, ini sedikit berbeda ya, bukan sedikit sih, emang berbeda. Yang dibahas di sini nanti arahnya untuk menghitung nilai Kp. Kalau yang tadi yang kita bahas adalah Kc. Kc itu menggunakan konsentrasi, ya kan? Sedangkan untuk Kp kita menggunakan tekanan parsial. Gimana nulisnya? Untuk Kp berarti tekanan parsial dari NH3 produk ini kuadrat dibagi
tekanan parsial untuk N2 reaktannya ya, lalu dikali tekanan parsial untuk H2, ini koefisiennya 3. Ini untuk mencari nilai Kp. Nah, apa itu? Ini ada huruf P, ada huruf N2, ini artinya adalah tekanan parsial dari masing-masing gas. Nah, ini untuk N2 berarti saya tulis ini adalah tekanan parsial N2. Bagaimana cara mencari tekanan parsial? Tekanan parsial, tekanan itu P, parsial khusus untuk gas tertentu gitu ya. Ini saya tuliskan gas X. Ini berarti jumlah mol dari gas tersebut dibagi dengan jumlah mol total dikali tekanan total. Nah, ini ada tekanan total kan? Berarti untuk yang ini kita harus mencari jumlah mol dari N2 ya. Karena yang ditanyakan adalah, oh bukan yang N2, ini adalah tekanan parsial untuk gas amonia, ini yang ditanyakan. Berarti tetap kita harus menuliskan reaksi N2 plus 3H2 berubah menjadi 2NH3. Ini mula-mula reaksi setara. Nah, ini yang kita ketahui, perbandingan mol, oke, ini adalah mula-mula ya. 1:3 punyanya siapa nih? N2 dan juga H2. 1:3. Jika pada saat kesetimbangan 50% gas N2 telah bereaksi. Berarti yang bereaksi di sini itu adalah 50% dari 1. Maka di sini saya tuliskan 0,5. Selanjutnya untuk mol H2 yang bereaksi di sini, perhatikan ya, ini adalah 1 mol, sehingga 0,5 dibagi 1 dikali 3, berarti dapatnya 1,5. Untuk yang NH3 berarti 0,5 dibagi 1 dikali 2, dapatnya 1. Udah? Nah, ini 1 dikurangi 0,5, dapatnya 0,5, ini dapatnya 1,5, dan ini dapatnya 1. Kita harus menghitung jumlah mol total. Nah, untuk yang ini nih, jumlah mol total ya. Berarti dapatnya 0,5 ditambah 1,5 ditambah 1. Dapatnya 3 mol. Nah, selanjutnya, kita menentukan tekanan parsial untuk NH3. Kita pakai rumus yang ini. Berarti jumlah mol dari NH3 dibagi jumlah mol total dikali tekanan total. Jumlah mol NH3 berarti kita pakai yang ini 1 dibagi jumlah mol total, yang ini ya, 1/3 dikali tekanan total. Berarti ini 12, sehingga kita dapat 4 atm. Oke, sampai di sini dulu ya materi kesetimbangan. Nanti akan ada video yang kedua untuk materi kesetimbangan. Tetap semangat dan rajin belajar. Semoga kalian sukses dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.